Lambat waktu itu, sangat lambat BRR itu dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah banyak aturan di pusat yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Nah, jangan-jangan Pak, jangan-jangan banyak regulasi di pusat ini yang menghambat perjalanan otonomi khusus itu sendiri. Jangan-jangan ya Pak ya. Ya, saya juga ditakdirkan mengikuti pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Mungkin pada waktu itu Pak Menko Polhukam masih menjadi Kasum TNI. Dan saya lihat juga hari ini bapak-bapak yang dulu terlibat di Menko Polhukam, di Kemendagri dan lain sudah pada pensiun semuanya. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang dulu ikut membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Dan ini juga mau tidak mau harus kita akui salah satu kendala ya kenapa kemudian implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh itu agak sedikit tidak seperti yang kita harapkan karena orang-orang yang dulunya di pemerintahan ikut terlibat sangat menguasai mengetahui mereka hari ini sudah tidak lagi bertugas karena oleh negara dianggap sudah pensiun. Jelas dalam pasal 18B itu disebutkan bahwa negara itu mengakui pemerintahan di daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Jadi ada pengakuan dan penghormatan oleh negara. Jadi mengakui itu artinya kan membenarkan dan menerima. Itu leksikalnya. Secara leksikal begitu. Bahwa kata mengakui itu artinya membenarkan ya dan menerima. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini kita membenarkannya setengah hati atau menerimanya setengah hati, kan itu dia. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks itulah saya melihat bahwa memang pelaksanaan otonomi khusus ini masih belum seperti diharapkan dan tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa ada satu perundingan dan kemudian menghasilkan perjanjian yang bernama Helsinki ya di Finlandia. Apa saja dalam penilaian pemerintah hambatan yang membuat terhambatnya atau mulusnya perjalanan otonomi khusus di Aceh. Ketika Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi waktu itu hadir yang diketuai oleh Pak Kuntoro, ya, Mangun Subroto, almarhum, itu dievaluasi di tahun pertama. Dievaluasi, kebetulan saya juga ditakdirkan ikut dalam tim pengawas BRR di DPR. Jadi waktu itu ya kita mengevaluasi dan lambat waktu itu, sangat lambat BRR itu dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah banyak aturan di pusat yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Nah, jangan-jangan Pak, jangan-jangan banyak regulasi di pusat ini yang menghambat perjalanan otonomi khusus itu sendiri. Jangan-jangan ya Pak ya. Ya. Bahkan saya juga pernah Pak Ketua Balik yang menyampaikan kepada beberapa orang seharusnya memang kalau kita ingin benar-benar mengakui dan menghargai, menghormati daerah-daerah khusus di Indonesia ini, maka ada satu badan ya tersendiri yang mengurus ini. Selama ini kan cantolannya di Kementerian Dalam Negeri dan itu pun direktur. Ya, nggak begitu kuat cantolannya, ya, pegangannya tidak begitu kuat. Dulu di Menko Polhukam ada Des Aceh misalnya, tapi sekarang saya nggak mendengar lagi Des Aceh hijau. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya katakan ini adalah tanggung jawab kita bersama dan ini bukan undang-undang Aceh, ini undang-undang nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pak. Ya, jadi ini sama-sama kita pahami bersama sehingga kemudian kita bisa menjalankan perintah konstitusi. Dan saya percaya bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu punya emosi yang sangat kuat dengan Aceh, ya, dan mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini bisa menghasilkan hal-hal yang terbaik bagi Indonesia dan masyarakat Aceh.